Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primas Ilyas Sandial Barokah dengan NIM 19030445 kelas TL2B. Kali ini saya akan membahas materi mengenai Master Stasiun SCADA. Untuk mata kuliah transmisi dan distribusi, pedoman yang saya ambil adalah buku pedoman Master Stasiun SCADA. Kita langsung mulai penjelasan yang pertama, yaitu gambaran umum. Dalam pengoperasian tenaga listrik, seorang dispenser membutuhkan alat bantu untuk mempermudah pengaturan tenaga listrik. Untuk kepentingan tersebut, dispenser dibantu dengan sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang berada di Control Center. Master Station mempunyai fungsi melaksanakan telekontrol atau telemetering, telesignal, dan remote control terhadap remote station. Sistem SCADA terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Master Station, link komunikasi, data, dan remote station. Remote station dipantau dan diperintah oleh Master Station yang berupa gateway, EID, lokal, HMI, RTU, dan meter energi. Blok diagram sistem SCADA dapat dilihat pada gambar 1.1. Nah, ini gambar 1.1 mengenai blok diagram sistem SCADA. 1.2 Konfigurasi Master Station. Master Station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada di control center. Konfigurasi Master Station dapat dilihat pada gambar 1.2. Nah, ini konfigurasi Master Station. Dapat kita lihat ini gambarnya. Nah, ini ada keterangannya. Berikutnya, bagian-bagian utama Master Station adalah yang pertama server, yang kedua workstation, yang ketiga aplikasi, yang keempat LAN atau local area network, yang kelima peripheral penunjang. Definisi dan fungsi bagian utama. Server SCADA. Server SCADA adalah server yang berfungsi sebagai pengolah dan penyimpan semua data informasi yang diperoleh dari subsistem komunikasi untuk dikirimkan kepada server yang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, server subsistem komunikasi. Server subsistem komunikasi adalah server yang berfungsi sebagai kontrol komunikasi ke RTU atau remote station dengan model polling serta sinkronisasi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, server historical. Server historical adalah server yang berfungsi sebagai penyimpan semua data dan informasi, baik yang dinamis maupun statis, serta semua perubahan informasi yang diperoleh dari server SCADA maupun server EMS atau DMS. Server EMS, Energy Management System. EMS adalah server yang berfungsi sebagai pengolah data dari server SCADA. Server historical dan data snapshot dan dari subsistem komunikasi dikomunikasikan dengan logical data yang ada di server EMS untuk menjalankan aplikasi kelistrikan baik secara real time
maupun steady. Server DTS, Dispatcher Training Simulator. Server DTS adalah server yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi training baik berupa simulasi maupun modeling sesuai dengan kebutuhan dispenser. Selanjutnya, workstation dispenser. Workstation yang digunakan untuk dispenser untuk memonitoring sistem kelistrikan. Workstation engineering yang digunakan oleh engineer master station untuk melakukan modifikasi database. Workstation DTS, workstation yang digunakan oleh siswa yang mengikuti training DTS. Workstation di luar control center. Workstation yang digunakan oleh pengguna yang berada di luar control center untuk memantau kondisi sistem tenaga listrik untuk fungsi pemeliharaan atau fungsi manajerial. LAN, Local Area Network. Switch berfungsi menghubungkan antar komputer dan komputer peripheral dalam satu LAN. Ada rotor berfungsi meneruskan paket data dari suatu LAN ke LAN lainnya. Network LAN, Peripheral Power Supply. Power supply berfungsi mensuplai daya listrik ke peralatan. GPS dipasang satu set redundant dan berfungsi menerima sinyal perwaktuan dari satelit yang kemudian dijadikan sebagai acuan waktu. Selanjutnya ada storage, berfungsi sebagai media penyimpan data, backup operation system, backup program, dan backup database. Storage terdiri dari type optical disk dan media penyimpan lainnya. Di sini ada layar tayang Tommy Mic board, ada projector menampilkan informasi jaringan tenaga listrik dan kondisi peralatan sistem yang di ruang rapat, ruang operasi, kondisi darurat atau dipergunakan pada control center. Selanjutnya tastic display, frekuensi recorder, printer. Di sini ada aplikasi SCADA. Aplikasi SCADA adalah aplikasi yang berfungsi melaksanakan telekontrol, telemetering, telesignaling, remote control. Aplikasi historial data. Aplikasi historial data adalah aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan data dalam waktu tertentu untuk kebutuhan data statistik dan analisa operasional. Aplikasi EMS. Aplikasi EMS adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan simulasi perhitungan sistem tenaga listrik mempergunakan data SCADA secara online dan offline. Di sini ada aplikasi DTS, aplikasi data update database, aplikasi HMI, penunjang, hotline, voice recorder, server offline database, server pengukur frekuensi, failure mode and effect analysis atau FMA. Yang kedua, pedoman pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu pengawasan atau kegiatan yang dilakukan terhadap peralatan agar dapat memenuhi standar kinerja. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk menjamin kontinuitas operasional dan kinerja master station. Antara lain, yang pertama, meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi. Yang kedua, mempertahankan lifetime peralatan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan mencegah masalah yang lebih besar. Di sini ada pengoperasian. Nah, peralatan yang digunakan untuk pengujian master station yaitu A. Toolkit and Tools Proprietary, yang B. Avometer, yang ketiga alarm generator, yang keempat LAN tester. Jenis pemeliharaan. Pemeliharaan dapat